Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya berbagi informasi yang mana informasi ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang mana dalam rangka pengangkatan honorer menjadi ASN PNS yang sedang heboh akhir-akhir ini, banyak yang berkomentar bahwa hal ini adalah hoax. Namun, melalui pertemuan kali ini pada video ini, saya ingin sampaikan bahwa itu bukan hoax. Buktinya, RUU ASN dalam rangka pengangkatan honorer non-ASN ini sedang hangat dibicarakan dan sepertinya menunjukkan keseriusan dalam hal memperhatikan nasib honorer ini untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Seterusnya, pada informasi ini, Ketua DPR RI setuju tentang pembahasan RUU-ASN diperpanjang hingga 2023 tahun depan. Nah, ini buktinya bahwa pemerintah di negara ini sedang memperhatikan dan memperjuangkan nasib tenaga honorer non-ASN supaya bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada ulasan informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ketua DPR RI memimpin langsung jalannya rapat paripurna. Ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani, dan pada pertemuan itu Ketua DPR RI mengaku menyetujui kalau pembahasan RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes tersebut disepakati untuk diperpanjang. Kesepakatan perpanjangan waktu pembahasan RUU aparatur sipil negara tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil ini diambil berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pembahasan dari laporan Komisi 2 DPR RI. Pembahasan RUU atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini diperpanjang berdasarkan laporan Komisi 2 beserta Pansus atau Panitia Khusus dalam rapat konsultasi pengganti Banmus, ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI. Meskipun hasilnya nanti masih belum diketahui, namun menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, perpanjangan waktu pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil ini disepakati agar diperpanjang hingga masa persidangan ketiga. Mengingatkan kembali kalau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini mengatur teknis pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Hanya dengan melalui proses verifikasi dan validasi surat keputusan atau SK, tenaga kontrak dan honorer dapat langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Adapun poin revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjadi kabar gembira untuk tenaga kontrak dan honorer yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah adalah sebagai berikut. Pasal 2 RUU Aparatur Sipil Negara menyebutkan kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dasar seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan honorer. Kemudian,
pada pasal tambahan dalam revisi undang-undang ini, khususnya pasal 131A, menyebutkan jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Wajib diangkat pegawai negeri sipil secara langsung dengan tetap memperhatikan batasan usia pensiun seperti yang tertuang dalam pasal 90. Demikian kalimat tertulis dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Setelah itu, tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, diangkat menjadi pegawai negeri sipil seperti yang termaktub dalam pasal 131A ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebaliknya pada pasal 135A ayat 2 menyebutkan jika setelah undang-undang ini mulai diberlakukan, pemerintah dilarang atau tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan honorer dan pegawai tidak tetap non-pegawai negeri sipil. Ini sudah satu ketegasan bahwa dengan RUU ASN disahkan menjadi undang-undang yang berlaku, maka pemerintah dilarang untuk merekrut tenaga honorer dalam bentuk apapun. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Inilah bunyi dari pasal 135A ayat 2 RUU ASN. Tertuang di dalam ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka atau tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Pasal 131A ayat 3. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu mengenai program pemerintah atau perhatian pemerintah terhadap nasib tenaga honorer sebagaimana yang telah diuraikan, yaitu tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak ke depan, yang mana makanya dilakukan suatu revisi undang-undang sebagaimana yang telah dimuat dalam informasi ini untuk nasib tenaga honorer. Kiranya revisi undang-undang ini akan sah dalam waktu yang sangat cepat, mengingat honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.